Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alfifah dari kelas BE 2018B akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama: perolehan dana, penggunaan dana, pengelolaan aset atau aktiva. Tujuan manajemen keuangan, tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas, mempersiapkan struktur modal, pemanfaat keuangan yang tepat, memaksimalkan kekayaan, meningkatkan efisiensi kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi resiko operasional, mengurangi biaya modal. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang sebab ketidakpastian bisnis, tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuntungan yang dapat serta menggunakan keuntungan perusahaan dengan baik. Yang kedua, menjaga arus kas. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal, dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan kekayaan. Jadi, seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang dapat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan. Yang ketujuh, kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Yang kedelapan, mengurangi resiko operasional. Manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi resiko operasional. Terdapat
Banyak risiko ketidakpastian dalam bisnis, namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan. Prinsip manajemen keuangan. Ada 7 dari manajemen keuangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, konsisten. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga, transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang kelima, pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang ketujuh, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integrasi yang baik. Peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, peran manajer keuangan. Dalam suatu perekonomian, efisiensi alokasi sumber-sumber daya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Yang kedua, tugas manajer keuangan. Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tugas antara lain adalah sebagai berikut: memperoleh dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien,
Analisis laporan keuangan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Yang ketiga, tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan memperoleh tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.